Saya udah selesai memilih bibit cabenya. Saatnya kita mengambil biji cabai dari buah cabai ini. Kita akan pisahkan bijinya dari buah cabai ini. Jumpa lagi di channelnya Uci Fairuzi, channelnya Dua Sahabat Bertani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mengambil dan memilih bibit cabai yang akan kita tanam untuk periode yang berikutnya. Jadi kita akan pilih langsung dari batang cabainya. Terus kita akan ambil bijinya, bagaimana cara dan triknya untuk mengambil bibit cabai dari buahnya langsung. Tapi sebelumnya jangan lupa di like, subscribe, dan komen ya teman-teman. Dan bagi teman-teman yang sudah subscribe ke channelnya Uci Fairuzi, terima kasih ya teman-teman. Teman-teman adalah teman-teman baru bagi Dua Sahabat Bertani. Ke ladang cabai lagi melihat pohon cabai yang akan kita ambil bibitnya. Yuk. Untuk memilih bibit cabai, kita perhatikan dari kondisi pohonnya, mulai dari batang cabainya terlihat kokoh. Ini kan satu batang ya teman-teman, kokoh, berarti tidak ada tanda layu. Sampai ke atas batangnya itu terlihat segar. Terus daunnya masih hijau kak, bagus. Dan buahnya masih terlihat kompak, rimbun ya, pucuk sama tunasnya masih keluar. Berarti itu menandakan bisa diambil untuk jenis bibit cabai turunan. Biasa saya lakukan adalah memilih langsung dari pohon cabainya, buahnya yang berwarna merah atau masak di pangkalnya. Saya ambil dulu ya teman-teman. Pohonnya ini rapat jadi susah mengambil cabainya. Nah, saya akan pilih lagi bagian dalam dulu ya teman-teman. Saya pilih lagi yang bagus-bagusnya. Saya udah selesai memilih bibit cabainya. Saatnya kita mengambil biji cabai dari buah cabai ini. Kita akan pisahkan bijinya dari buah cabai ini. Saya sendiri ya teman-teman, Dua Sahabat Bertani, untuk memilih bibit cabai kita sengaja memilih cabai yang panjang-panjang lurus. Memang kan cabai kita memang cabai jenis panjang ya kan, ini kan. Jadi kalau kita pilih cabai itu yang ujungnya bengkok, rata-rata kita nggak ada pilih yang bengkok. Yang bengkok yang terlalu banyak bengkok seperti ini, seperti inilah. Jadi di sini tidak ada biji cabai ya, percuma juga. Jadi kita sengaja pilih ini kokoh, jadi biji cabainya itu full ada di sini yang lurus. Kalau jenis bibit cabai pendek, pilih juga yang cabainya lurus-lurus. Jadi sebelum kita mengambil biji cabainya, jadi saya sendiri, Dua Sahabat Bertani, memotong ujung pangkal dari buah cabai ini, ujungnya ini. Karena ujungnya ini tidak pakai teman-teman, kita pakai yang seperti ini aja nih. Kita potong ujung pangkal. Semuanya akan kita lakukan hal yang sama ini. Ini gak ada gunanya. Dia ada memiliki biji cabai tapi kualitasnya sudah tidak bagus. Kita ambil yang ujung-ujung ini aja. Jadi nggak usah cemas membuang ujung dari cabai ini teman-teman. Karena ujung cabai itu nggak bagus, sangat tidak bagus. Ini sudah kita potong ujung pangkalnya. Lihat berapa perbedaan teman-teman, cabai kita cabai panjang. Kan kalau kita pikirkan sayang kan dibuang ujung pangkalnya, tapi karena memang itu nggak berkualitas, nah kita pisahkan ini. Lihat, ini yang sudah kita potong ujung pangkalnya. Nah selanjutnya, setelah itu saya akan ini melunakkan dari biji cabai yang di dalam ya teman-teman. Saya tekan keras-keras ini, kayak seperti di pelintir-pelintir gitu. Nah, seperti pentir-pentir, tekan keras-kerasnya supaya nanti cabai dengan bijinya akan terpisah secara normal setelah kita lakukan seperti ini. Ada sebagian yang melakukan mengambil biji cabai ini kayak di geprek-geprek gitu, geprek-geprek di atas batu ulekan, di atas bukan di blender ya, terus diambil. Jangan kayak seperti itu teman-teman. Kadang-kadang
dari biji cabai itu pecah. Nanti kalau seandainya airnya tertular dengan penyakit anthranoxa atau apa ya di air, atau apa airnya tercemar, nanti akan menular ke biji cabai itu sendiri. Memang agak betul seleksi ya teman-teman, walaupun kita bukan dinas pertanian atau apa kan, tapi kita kan bisa berpikir sendiri bagaimana hal yang terbaik yang kita lakukan untuk bibit selanjutnya, supaya yang kita tanam tidak sia-sia. Kan kita menunggunya lama. Kalau di dataran tinggi seperti di sini tuh cabai baru bisa panen setelah umur 4 bulan. Kan 4 bulan kita ladang kita cuma nganggur aja, cabai aja isinya. Kalau seandainya kita ambil dari bibit cabai yang tidak berkualitas, sayang kan, 4 bulan cuma sia-sia aja, nanti matilah, layulah, inilah banyak penyakit cabai ini, banyak penyakitnya, anthranoxa, Phytophthora, layu fusarium. Kita memang betul-betul seleksi dalam memilih bibit cabai. Cabai yang sudah saya pelintir tadi, kan ini sudah lunak ya cabainya di dalam. Saya menggunakan pisau cutter ini, tapi ujungnya keluarkan sedikit aja, tidak panjang, sedikit aja. Nah, segini aja udah keluar ujung pisau cutternya. Nah, terus kita bikin spiral, kita potong spiral seperti ini. Jangan panjang pisau cutternya. Kalau panjang cabenya tidak bisa dipotong spiral. Kadang nanti bisa melukai dari biji cabai itu sendiri. Nah, dan di sini sudah saya siapkan air bersih, memang air sumur ya, bukan air yang mengandung kaporit. Ini seperti ini potong spiralnya teman-teman. Nah, lihat tuh biji cabainya. Ya, tuh. Nah, sudah kompak kan semua biji cabainya. Seperti itu kalau cabai dari biji cabai yang kita pilih dari cabai yang lurus, memang lurus. Nah, kan dari spiral. Jadi setelah saya potong spiral, saya akan rendam di dalam air. Tadi pas kita pelintir tadi, memang kita tekan-tekan biji cabainya supaya nanti dia akan misah seperti ini teman-teman. Tuh akan pisah seperti ini dari biji daripada kulit sama kulit dari cabainya. Nanti mudah aja kita melepaskan dari biji itu, dia akan lepas sendiri, tidak susah kita melepaskannya. Sudah hampir selesai, saya potong spiral semuanya bibit cabai. Dan ini saya rendam. Di bibit cabainya ini saya rendam di dalam baskom yang berisikan air ini paling lama 1 malaman, tapi paling cepat 1 hari. Kita rendam dulu ya teman-teman, dan nanti baru kita pisahkan supaya kita bisa mudah memisahkan biji cabai dari kulitnya. Ini cabai tadi yang sudah kita pelintir, setelah itu kita bikin spiral dan kita rendam dengan air bersih setelah beberapa jam ya teman-teman. Jadinya seperti ini, sudah berpisah dari pada biji, ada sebagian sudah berpisah, ada belum. Pakai sarung tangan ya teman-teman, kalau tidak nanti takut tangannya panas. Tuh saya diaduk-aduk seperti ini supaya dia benar-benar pisah. Jadi tidak terlalu banyak yang kita pisahkan daripada kulitnya. Teman-teman bisa lihat kan, ini di bawah sini tuh bibit cabainya turun sendiri tuh. Itu dia bibit cabainya turun sendiri. Tuh teman-teman bisa lihat itu kan. Nah, jadi kita jadi tidak usah digeprek, pisahkan dulu ya teman-teman. Kalau kita tadi memijitnya bagus, nah mempelintir cabai tadi benar-benar tepat, akhirnya di buah cabai di kulit cabai ini tidak banyak lagi biji cabainya, cuma 3, sisa beberapa aja yang tidak terlepas. Selesai saya pisahkan dari kulitnya. Nah, kita aduk dulu teman-teman sebentar kan, tidak membutuhkan waktu selama berjam-jam, cepat kok. Saya aduk-aduk dulu supaya seandainya ada biji cabai yang hampa ya, maksudnya tidak bisa ditanam,
Tuh biji cabai yang merapung itu akan saya ambil, karena itu biji cabai yang merapung itu artinya tidak ada calon pohon cabai di dalamnya. Itu sih saya saring. Ini saya nggak mau yang ini. Tuh, ini akan saya buang semuanya. Tidak ada lagi yang merapung, tinggal biji cabai lagi. Tinggal biji cabainya aja akan saring, dan setelah itu akan saya angin-anginkan selama lebih kurang 3 hari atau 1 hari tergantung cuaca. Udah selesai saya saring, dan lihat nih teman-teman, sampai ininya pun terpisah, apa namanya, ari-ari daripada cabai, terpisah sendiri. Nah, ini akan saya keringkan dulu. Di dalam rumah, terus besok saya angin-anginkan di luar. Ini bibit cabai yang sudah saya angin-anginkan selama lebih kurang 3 hari. Cabai yang sudah kita angin-anginkan kering, sudah tidak lembab lagi, dan sudah kalau teman-teman ingin menyimpan paling lama 3 bulan sudah aman, insya Allah tidak mati, benih di dalam cabai ini tidak mati. Lebih kurang 3 bulan sebelum disemai. Kalau disemai cepat, dia pun akan cepat tumbuhnya. Tuh udah kering kan teman-teman. Udah. Bibit cabai ini akan saya simpan di bekas yang kedap udara atau tidak kena sinar matahari atau tidak kena angin. Tapi saya lebih praktis yang kita memakai tempat yang ada aja. Ini ada plastik hitam yang tidak bocor ya, yang angin tidak bisa masuk. Saya akan simpan di sini. Saya akan ikat masih seperti ini. Tidak, kan plastik hitam tidak tembus cahaya. Tidak ada cahaya masuk. Kita sudah mempunyai bibit cabai untuk stok yang akan kita tanam. Kapanpun kita mau nanam, kita cuma akan menyemaikannya saja lagi. Jadi di daerah sini, di dataran tinggi, kita tidak bisa memakai bibit yang jenis dataran rendah ya, karena mudah terserang busuk antranoksa. Jadi kita memakai bibit lokal, disimpan selama 3 bulan, ataupun mau disemaikan cepat ke tanah atau playbag cabai juga sudah bisa. Dan segitu dulu ya teman-teman kontennya video sahabat bertani hari ini. Bibit cabai ini tidak saya berikan resep fungisida atau fungisida apapun, seperti tepung untuk pengawet juga tidak sama sekali. Cuma jenis ini cuman biji cabai doang, biji cabai tok, tidak ada pakai fungisida apapun. Aman disimpan, insya Allah tidak ada kumbang. Yang paling takut cuma tikus yang akan makan biji cabai. Jadi kita simpan di tempat nyaman. Segini dulu ya teman-teman konten video sahabat bertani hari ini, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.